Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas sebuah film Bollywood yang bergenre drama romantis yang berlatar horor. Film ini berjudul Live 2021. Film ini dibintangi oleh Kavin dan Amir Taayar yang menceritakan salah satu karyawan yang baru saja melamar kerja di perkantoran. Namun dirinya tidak pernah mengetahui apabila di kantor tersebut memiliki banyak cerita mistis. Seperti halnya karyawan yang baru ini, dirinya ditugaskan oleh atasannya untuk lembur. Lalu seberapa beranikah pria ini bekerja lembur di kantor yang berhantu? Dan apa yang akan terjadi pada dirinya? Namun seperti biasa sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau kembali mengingatkan, khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar menekannya terlebih dahulu, biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Harini. Saat itu dirinya tengah berfoto selfie. Namun karena menganggap angle kamera yang kurang sempurna, kemudian Harini meminta seseorang yang tidak dirinya kenal untuk memfoto dirinya. Kebetulan di sana ada seorang pria, antara lain dia bernama Guru. Saat itu Harini meminta pria tersebut untuk memfoto dirinya. Namun ternyata bukan foto Harini yang dirinya tangkap, melainkan foto wajah dirinya. Dan hal tersebut membuat Harini merasa jengkel. Namun meskipun begitu, Harini pun meminta untuk memfoto ulang. Awalnya di sini Guru memenuhi permintaan yang kedua kalinya. Namun kemudian dengan sengaja, Guru justru menceburkan HP milik Harini ke sebuah akuarium. Dan kemudian dirinya pun meninggalkan tempat itu. Di sini tidak ada kelanjutan tentang kejadian ini, namun akan tersambung di cerita selanjutnya. Kemudian di hari berikutnya, Guru memasuki hari kerja untuk yang pertama kalinya sebagai karyawan baru. Pada saat itu sebelum pekerjaan dimulai, Guru diwajibkan untuk mengurus kartu identitas yang berada di ruang sebelah. Namun sesampainya Guru di ruang sebelah, dirinya justru merasa bingung dan canggung. Ternyata seseorang yang mengurus dokumen di kantor ini, ternyata wanita yang beberapa hari lalu dirinya kerjai. Maka dengan perihal tersebut, di sini, Harini pun merasa tinggi hati. Karena semua keperluan Guru ada di tangannya. Pada saat itu, Guru, dirinya pun meminta maaf atas perbuatan dirinya beberapa hari lalu. Namun saat itu Harini berkata, yang lalu biarlah berlalu dan kembali fokus membahas pekerjaan. Setelah Guru mendapat maaf dari Harini, namun di sini lagi-lagi Guru mengerjai Harini, yakni dirinya berkata, apabila Guru tidak membawa pena. Kemudian dengan berat hati terpaksa Harini memberikan pena miliknya yang terselubung ke bagian dadanya. Namun beberapa saat kemudian Harini dibuat jengkel untuk yang kedua kalinya. Karena sebenarnya Guru dirinya juga membawa pena. Karena pada saat itu Harini merasa kesal. Dirinya pun membanting dokumen tersebut dan pergi meninggalkan Guru sendirian. Singkat cerita di hari-hari selanjutnya di dalam kantor, Guru menjadi semakin sering bertemu dengan Harini, baik saat bekerja maupun ketika berada di dalam lift. Terkadang Harini pura-pura tidak melihat saat Guru menatapnya. Hingga di suatu hari, Harini berada di ruang dokumen sedang mencetak berkas. Namun karena bosan menunggu lama, kemudian Harini mencoba untuk berfoto selfie
yang dilengkapi dengan efek animasi. Namun tiba-tiba kamera mendeteksi adanya dua wajah. Kemudian Harini pun berulang-ulang melakukannya. Namun tetap saja kamera mendeteksi adanya dua wajah di ruang ini. Di saat Harini mulai ketakutan, tiba-tiba guru memasuki ruang itu yang berniat untuk mencetak beberapa dokumen miliknya. Akhirnya saat itu Harini pun menganggap apabila kedatangan guru bukanlah suatu kebetulan, tetapi memang sengaja untuk merayu dirinya. Namun jauh dari dugaan, karena lagi-lagi Harini untuk kesekian kalinya harus dibuat kecewa oleh guru. Saat itu guru berkata bila dirinya takkan mudah untuk jatuh cinta dengan wanita yang belum dirinya kenal. Andai pun Harini berhasil memikat hatinya, maka itu hanya akan dirinya anggap sebagai kakak perempuan oleh guru. Mendengarkan hal ini, Harini pun merasa kesal yang amat sangat. Kemudian dirinya pun menampar guru dan pergi meninggalkan ruang tersebut. Sementara guru saat itu hanya tersenyum dan berkata dalam hatinya, "Satu langkah lagi, kau akan menjadi milikku." Singkat cerita, jam kerja telah usai. Di sini hanya tinggal beberapa orang saja yang masih tersisa. Dan saat itu juga guru tengah bersiap-siap untuk pulang. Namun sebelum dirinya meninggalkan kantor, dirinya pun dihadang oleh wakil perusahaan yang meminta agar guru menyelesaikan beberapa lembar dokumen proyek. Karena menurutnya ini mendesak atas permintaan bosnya. Singkat cerita, guru pun menyanggupi permintaannya. Dan saat itu juga dirinya mulai mengerjakan tugas sendirian di malam hari. Saat itu suasana malam terasa hening dan waktu terus berlalu. Sementara guru, dirinya juga mulai merasakan lelah dan tidak lama kemudian seorang security menghampiri karena security tersebut sudah waktunya untuk pulang. Kemudian security itu pun meninggalkan kartu akses karena semua pintu sudah dirinya kunci. Pada saat itu waktu telah menunjukkan pukul 10 dan guru masih terjebak dengan pekerjaannya yang tidak kunjung selesai. Kemudian guru mencoba untuk membuat segelas kopi untuk menolak rasa kantuk. Dan sesekali dirinya menggapai gelas kopi dengan tatapan mengarah pada komputer. Namun untuk yang kesekian kalinya, gelas kopi sudah tidak dalam jangkauan. Awalnya guru tidak berpikir aneh-aneh, karena yang dirinya pikir saat itu hanyalah menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin, yakni agar dirinya lekas pulang. Namun selang beberapa saat, tiba-tiba guru mulai merinding dan merasa bila dirinya tidak sendirian di ruangan ini. Kemudian guru tetap melanjutkan pekerjaannya dengan terburu-buru dan akhirnya selesai pada pukul 10.30. Setelah pekerjaan dianggap selesai, saat itu guru mulai berkemas dan berniat untuk meninggalkan ruang kerjanya. Singkat cerita, saat itu guru telah sampai di ruang parkir. Padahal saat itu guru hanya tinggal satu langkah lagi meninggalkan kantor. Namun dirinya mendadak teringat apabila handphone miliknya tertinggal di ruang kerja. Maka dengan terpaksa saat itu, guru harus kembali lagi ke ruang kerjanya yang berada di lantai 9. Bahkan saat itu handphonenya tengah berdering, yakni panggilan dari teman nongkrongnya. Saat itu di tengah asiknya percakapan, tanpa dirinya sadari, bila ada seseorang yang ikut masuk ke dalam lift. Tanpa menaruh curiga, guru, dirinya tetap asik bercakap dengan temannya. Kemudian tiba-tiba lift berhenti di lantai 3, dan pintu pun terbuka, yang artinya seseorang telah keluar dari lift. Namun serentak, guru terkejut karena di sini tidak ada satupun orang yang bersama dirinya.
Meskipun ada rasa takut, namun rasa penasaran membuat guru. Dirinya pun memeriksa ruang tersebut. Suasana di lantai ini sangat mencekam, yang disertai lampu berkedip-kedip. Akhirnya guru pun mulai merasa takut. Bahkan kemudian terlihat seseorang yang tidak begitu jelas. Karena hal ini sangat menakutkan, maka guru terburu-buru masuk ke dalam lift dengan menekan tombol lantai dasar. Namun tiba-tiba dengan sendirinya, lift tersebut justru menuju ke lantai 9 kembali. Bahkan saat itu, tiba-tiba lampu mendadak padam. Karena guru sangat takut saat itu, dirinya pun berteriak meminta tolong dan memanggil security. Namun sayangnya, tidak ada jawaban, dan justru dirinya mendengar suara yang aneh dari belakangnya dan membuat guru semakin ketakutan. Karena pada saat itu tidak bisa dirinya melakukan apapun. Kemudian guru, dirinya pun duduk di pojokan berharap datangnya pertolongan. Akhirnya setelah beberapa lama kemudian listrik kembali menyala. Namun sesuatu tampaknya telah terjadi, yakni dengan kehadiran 2 sepatu yang tidak diketahui siapa pemiliknya. Karena saat itu guru merasa takut, dirinya pun berusaha untuk tidak melihatnya. Karena sudah dipastikan bila itu adalah sepatu milik hantu. Tidak lama kemudian lift kembali berjalan, namun menuju ke lantai 9 kembali. Di saat guru merasa ketakutan, bahkan tidak lama kemudian sepatu tersebut pun mulai melangkah mendekati guru dan membuatnya guru hampir terkencing-kencing di celana. Bahkan sepatu tersebut pun kian mendekat. Guru yang saat itu ingin segera keluar, dirinya pun merasa bila lift bergerak sangat terasa lambat. Kemudian setelah pintu terbuka, guru langsung lari terbirit-birit memanggil security. Kemudian dirinya pun mencoba untuk menelpon, namun semua telepon yang berada di ruang itu mendadak tidak berfungsi. Kemudian mencoba untuk melambai pada CCTV, namun sayangnya tak ada hasil. Akhirnya guru memutuskan untuk keluar dari gedung tersebut dengan menggunakan tangga. Perlu diingat, bila saat ini guru sedang berada di lantai 9. Singkat cerita, setelah guru menuruni 1 lantai, ternyata guru muncul dari lantai 10 ke lantai 9 kembali. Kemudian dirinya pun mencoba untuk menaiki tangga, namun ternyata dirinya muncul dari lantai 8 yang selalu berakhir di lantai 9. Di saat guru merasa kebingungan, tiba-tiba dirinya mendengar suara ketukan dari ruang dokumen. Kemudian dirinya pun mencoba untuk memeriksa, dan ternyata hari ini terjebak di ruang dokumen selama berjam-jam. Namun setelah berhasil keluar, hari ini mengira bila ini adalah perbuatan guru yang sengaja mengunci dirinya. Mungkin karena alasan dendam terkait tamparan yang sebelumnya. Meskipun saat itu guru berniat untuk menjelaskan pada hari ini, namun saat itu hari ini tetap mengomel tidak karuan. Dirinya tidak pernah memberi kesempatan untuk guru menjelaskan yang sebenarnya. Pada saat itu hari ini pun langsung memasuki lift. Bahkan guru tampak ketakutan karena sudah dipastikan akan terjadi sesuatu di dalam lift pada hari ini. Namun karena di sini guru menjadi sendirian, akhirnya guru pun ikut bersama hari ini, walaupun dirinya sudah tahu dengan apa yang akan terjadi. Pada saat itu perlahan lift menuju ke lantai dasar. Bahkan hari ini tidak menaruh curiga, karena untuk saat ini, hari ini merasa kesal pada guru. Saat itu dalam perjalanan, pada awalnya guru berniat untuk menjelaskan yang akan terjadi. Namun lagi-lagi hari ini menolak. Kemudian saat pintu terbuka, guru tetap diam di dalam, karena dirinya sudah tahu bila lift tidak akan pernah sesuai dengan tombol yang diperintahkan.
Saat itu Harini mulai bingung mengapa lift selalu berhenti di lantai nomor 2. Dan akhirnya Harini mencoba untuk menggunakan tangga. Dalam hal ini, guru hanya terdiam karena dirinya juga pernah mengalami hal tersebut. Hingga pada akhirnya, untuk sejauh ini, Harini baru menyadari bila telah terjadi sesuatu di malam ini. Kemudian mereka berdua kembali berlari, namun tiba-tiba Harini berhenti, dan ternyata wajah Harini tampak sudah mulai berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Namun untungnya saat itu guru telah berhasil mengikat Harini. Kemudian guru memukul Harini hingga pingsan. Tujuannya adalah agar Harini tidak kerasukan lagi. Saat itu guru berpikir keras bagaimana cara keluar dari gedung ini. Dan tidak lama kemudian sebuah ide muncul dalam benaknya. Kemudian tanpa berpikir panjang saat itu, guru membawa Harini ke dalam lift yang sudah dilengkapi dengan beberapa kantong kain. Hal ini akan berguna untuk menahan benturan. Kemudian saat itu guru berusaha untuk memotong kawat atau besi yang menjadi sumber penggerak lift. Saat itu guru hanya menyisakan satu saja, dan itu pun sudah hampir terputus. Saat itu untuk langkah yang terakhir, dirinya berusaha untuk melompat-lompat hingga kawatnya tersebut putus. Di waktu yang bersamaan, saat ruang mulai habis terbakar, terlihat sebuah penampakan yang berusaha untuk mencapai pintu lift. Dan singkat cerita, lift pun terjatuh dengan keras ke lantai dasar, hingga membuat baik Harini maupun guru mengalami luka-luka. Namun untungnya mereka berhasil selamat. Dan cerita film pun berakhir sampai di sini. Jadi buat teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali di review film berikutnya.